Oke, halo semuanya. Selamat datang di video podcast refleksi pembelajaran matematika kita semester ini. Jadi perkenalkan, nama saya Samuel dan di podcast ini saya berperan sebagai moderator yang akan membantu diskusi kita. Halo semuanya, saya Nicholas dan di podcast ini saya akan berdiskusi bersama Samuel tentang pengalaman belajar matematika selama semester ini. Oke, jadi di semester ini kami mempelajari beberapa materi penting dalam matematika, khususnya yang berkaitan dengan kalkulus seperti turunan dan juga integral. Melalui podcast ini, kami akan membahas pemahaman konsep, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta refleksi tentang proses belajar kami. Benar sekali, selain itu kami juga akan membagikan pengalaman dan tantangan yang kami hadapi selama mempelajari materi tersebut. Nah, kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri sih, belajar matematika semester ini cukup menantang, tapi juga menarik. Materi seperti turunan dan integral awalnya terasa sulit, tetapi setelah dipahami konsep dasarnya ternyata sangat berguna untuk memecahkan berbagai masalah. Saya juga merasakan hal yang sama. Awalnya konsepnya terlihat rumit, pusing sekali. Tapi dengan latihan soal dan diskusi, kita mulai bisa memahami kayak konsepnya itu gimana sih cara kerjanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pemahaman konsep. Bisa dimulai dari pertanyaan pertama. Materi apa yang dipelajari di semester ini sih, Sam? Oke, jadi materi yang kami pelajari di semester ini itu cukup beragam, terutama yang berkaitan dengan kalkulus seperti yang tadi saya sudah bilang. Beberapa di antaranya adalah fungsi, limit, turunan, dan juga integral. Kami juga belajar bagaimana menggunakan turunan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, serta bagaimana integral digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan turunan, Nicholas? Turunan adalah konsep dalam matematika yang digunakan untuk mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Secara sederhana, turunan menunjukkan seberapa cepat suatu nilai berubah. Misalnya dalam grafik fungsi, turunan dapat menunjukkan kemiringan suatu garis pada suatu titik. Konsep ini sangat penting dalam mempelajari berbagai bidang seperti fisika, ekonomi, dan juga teknik. Oke, Sam, aku mau tanya, mengapa kita perlu belajar turunan sih? Jadi kita tuh perlu belajar turunan karena konsep ini sangat berguna untuk menganalisis sebuah perubahan. Misalnya untuk mengetahui kecepatan suatu objek, menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi, serta juga memodelkan berbagai fenomena dalam kehidupan nyata. Dan dalam ekonomi, turunan juga digunakan untuk menentukan keuntungan maksimum atau biaya minimum. Jadi apa sih yang dimaksud dengan integral? Apa sih perbedaannya dengan turunan? Nah, kalau integral itu kebalikan dari turunan. Jika turunan digunakan untuk melihat laju perubahan, maka integral digunakan untuk menghitung akumulasi atau total suatu nilai. Contohnya adalah menghitung luas daerah di bawah kurva pada grafik fungsi. Jadi perbedaan utamanya adalah turunan fokus pada perubahan, sedangkan integral fokus pada penjumlahan dan akumulasi. Ya, benar banget. Oke, aku mau tanya, kenapa sih kita perlu belajar integral? Nah, integral ini penting karena membantu kita untuk menghitung berbagai hal yang tidak bisa dihitung dengan cara biasa. Contohnya, seperti menghitung luas daerah yang bentuknya tidak beraturan, menghitung jarak total yang ditempuh suatu benda, ataupun juga menghitung volume suatu objek. Oleh karena itu, integral ini sangat berguna dalam bidang sains, teknik, dan bahkan ekonomi juga. Sekarang kita akan masuk ke C, yaitu bagian penerapan dan pemodelan matematika. Oke. Selanjutnya aku mau kasih tahu nih gimana cara penggunaan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penggunaan turunan dalam kehidupan sehari-hari adalah menghitung kecepatan kendaraan. Dalam fisika, kecepatan merubah turunan dari posisi terhadap waktu, artinya turunan membantu kita mengetahui seberapa cepat suatu benda bergerak pada waktu tertentu. Hal ini penting misalnya dalam perancangan kendaraan, navigasi, dan teknologi transportasi. Oke, sekarang saya akan membahas contoh penggunaan integral dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, contoh penggunaan integral dalam kehidupan sehari-hari adalah menghitung jarak total yang ditempuh kendaraan jika kita mengetahui kecepatannya terhadap waktu. Selain itu, integral juga bisa digunakan dalam menghitung volume benda, luas permukaan, dan bahkan dalam analisis data dalam bidang ekonomi dan sains. Jadi, dengan menggunakan integral, kita dapat menghitung total dari perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Oke. Sekarang kita akan masuk ke refleksi proses belajar kita. Jadi kalau saya sendiri tuh lebih bisa mengubah satu cara belajar agar lebih efektif. Saya tuh akan mungkin lebih sering berlatih soal-soal yang dikasih dari materinya tuh lebih awal dan bukan hanya menjelang ujian saja. Gue juga setuju sih sama pendapat lo. Tantangan terbesar saat mempelajari turunan dari integral
adalah memahami konsep dasar dan rumusnya. Karena konsepnya jika belum jelas, soal akan terasa sangat sulit sekali. Nah, dan cara kami untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan banyak latihan soal, menonton penjelasan tambahan, dan berdiskusi dengan teman-teman kita. Oke, sekarang aku mau bahas refleksi yang kerjasama kita di dalam proyek ini. Salah satu tantangan utama saat bekerja dalam kelompok adalah mengatur waktu dan bagi tugas sih. Ya, itu bener banget. Aku juga sangat setuju sama Nicholas ya. Dan salah satunya juga buat menurut aku sih untuk menentukan strategi terbaik sih. Jadi biasanya tuh kami lebih suka berdiskusi terlebih dahulu, lalu membagi tugas sesuai kemampuan kami masing-masing. Terutama dalam ujian-ujian seperti Betul. yang kita ujian group project yang kita udah lakuin ya. Oke. Melalui pembelajaran ini, kami juga mengembangkan beberapa keterampilan seperti kerjasama, komunikasi, dan berpikir kritis. Saat mengerjakan berbagi tugas, kami belajar bagaimana menyampaikan ide dengan jelas terhadap teman sekelompok, mendengarkan pendapat orang lain, dan bersama-sama mencari solusi saat menghadapi kesulitan dan memahami matematika. Nah, aku setuju banget dengan refleksi Nicholas. Dan salah satu contoh nyatanya adalah saat kita mengerjakan tugas seperti ini yang sekarang ini kita lagi lakukan. Kami tuh harus pertama merencanakan dulu isi podcast kami apa. Terus kita akan membagi bagian-bagian yang akan kita bahas dan bekerja sama supaya hasilnya tuh baik. Selain itu, kami juga tuh harus tetap saling membantu ketika ada bagian materi yang belum dipahami oleh teman kami atau salah satu tim dari kelompok kami. Dengan begitu, proses belajar tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga melalui diskusi dan kolaborasi satu sama lain. Oke, menurut saya pengalaman bekerja dalam kelompok juga membantu kita untuk lebih terbuka terhadap cara berpikir kita. Kadang konsep yang sulit dipahami ketika belajar sendiri, tetapi setelah dijelaskan oleh teman dengan cara yang berbeda, konsep itu jadi lebih langsung mudeng gitu. Oke, sekarang kita akan bahas refleksi masa depan kita ya. Saya akan mulai duluan. Jadi, jika saya diberikan kesempatan untuk mengulang semester ini, saya rasa saya akan belajar lebih konsisten dari awal sejak semester, agar bisa memahami materinya itu secara bertahap dan pelan-pelan. Kadang kesalahan yang sering terjadi dan sering saya lakukan adalah menunda belajar sampai mendekati ujian, yang menyebabkan beberapa ujian yang tidak mendapatkan nilai yang memuaskan. Padahal, jika materi itu dipelajari sedikit demi sedikit dari awal semester, pemahaman kita akan jauh lebih kuat dan tidak terlalu terbebani ketika kita menghadapi ujian. Oke, target saya untuk semester berikutnya adalah lebih memahami konsep matematika secara mendalam. Bukan hanya asal hafalin rumus saja, saya mau benar-benar belajar untuk gimana rumus ini bisa digunain dalam konsep yang dalam dunia kerja juga. Ketika menghadapi soal yang berbeda atau lebih kompleks, kita tetap bisa menyelesaikan dengan logika di baliknya, pahami. Nah, strategi yang akan kami berdua gunakan adalah belajar secara rutin, memperbanyak latihan soal, dan aktif bertanya kepada teman ataupun guru yang lebih mahir tentang materi-materi yang belum kami pahami. Selain itu, kami juga berencana untuk lebih sering berdiskusi dengan teman atau mencari sumber belajar tambahan seperti video pembelajaran atau buku referensi lain agar pemahaman kami itu semakin kuat. Oke, kami juga berharap pada semester berikutnya kami lebih mempercaya diri dalam memahami menghadapi materi matematika yang mungkin akan jadi lebih sulit. Dengan pengalaman belajar yang kami dapatkan di semester ini, kami sudah memiliki gambaran tentang bagaimana cara belajar yang lebih efektif. Oke, kita sekarang akan masuk ke penutup. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian penutup, dimulai dari Nicholas. Oke, jika harus menggambarkan matematika semester ini dalam 3 kata, saya akan memilih menantang, logis, dan bermanfaat. Menantang karena materinya tidak mudah untuk dipahami. Materinya tidak mudah dipahami, tapi justru dari tantangan itu kita belajar untuk berpikir lebih dalam. Logis karena setiap konsep matematika memiliki alasan dan langkah yang jelas. Dan bermanfaat karena setiap konsep tersebut dapat digunakan dalam kehidupan. Dalam berbagai bidang kehidupan. Sekarang saya akan lanjut. Menurut saya 3 kata yang tepat adalah menarik, kompleks, dan penting. Menarik karena matematika seringkali membantu kita melihat pola dan hubungan antara berbagai konsep. Kompleks karena beberapa topiknya itu membutuhkan pemahaman yang cukup mendalam.
Namun pada akhirnya matematika tetap penting karena membantu kita melatih cara berpikir yang lebih sistematis, analitis, dan terstruktur. Melalui pembelajaran semester ini, Lu kami juga menyadari bahwa matematika bukan hanya tentang menghitung angka, tetapi memahami konsep dan berpikir secara logis. Kami berharap pengalaman dan refleksi yang kami bagikan dalam podcast ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana proses belajar matematika itu yang kami alami selama semester ini. Jadi, terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah menjadi bagian dari perjalanan belajar kami. Maaf, bukan dosen, bukan. Ya, dan juga terima kasih pada semua orang yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast refleksi kami. Oke, Dan thank you guys. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.